Perjanjian di pohon beringin. Namaku Rudy. Aku adalah seorang pekerja serabutan yang nasibnya tak pernah berubah. Sampai suatu malam, aku bertemu dengan Pak Darto, tetanggaku yang dulu miskin, tapi kini mendadak kaya raya. Rumahnya megah, mobilnya lebih dari satu, dan istrinya yang dulu sakit-sakitan, kini tampak segar dan bugar. Tapi satu hal yang membuatku penasaran, matanya. Tatapan matanya kosong, dingin, dan seperti menyimpan sesuatu yang kelam. Suatu malam saat kami nongkrong di warung kopi, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, maaf, tapi gimana caranya Bapak bisa berubah secepat itu?" Pak Darto diam. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kalau kamu benar-benar pengen tahu, datang aja ke pohon beringin tua di ujung kampung, tengah malam. Tapi ingat, jangan bawa siapa-siapa." Aku pikir itu cuma candaan. Tapi malam itu entah kenapa rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Jam 12 malam, aku berdiri di depan pohon beringin besar yang sudah tua dan angker. Katanya, di bawah akar pohon itu ada lorong gaib yang menghubungkan dunia kita dengan dunia makhluk halus. Angin malam tiba-tiba menjadi dingin, dan bau bunga melati semerbak tercium tanpa alasan. Dari balik kegelapan muncul sosok Pak Darto. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menggenggam tanganku dan menyuruhku duduk bersila di depan pohon beringin. Lalu ia mulai membaca sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Tiba-tiba tanah di bawahku bergetar dan muncul kabut putih tebal dari akar pohon. Dari dalam kabut itu muncul sosok tinggi besar berbaju hitam. Wajahnya tak jelas, tapi sorot matanya merah menyala. "Apa yang kau inginkan?" Saya ingin kaya," jawabku gemetar. "Siapakah tumbalmu?" Aku terdiam. Pak Darto menoleh padaku. "Kamu harus kasih seseorang yang kamu sayang. Gak bisa cuma minta doang. Itu harga perjanjiannya." Jantungku serasa berhenti. "Kalau aku nggak kasih," sosok itu tertawa pelan, lalu berkata, "maka kau sendiri yang akan diambil." Aku panik, berdiri dan lari terbirit-birit dari tempat itu. Tapi langkahku terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di belakangku, aku dengar suara cekikikan. Bukan dari satu orang, tapi banyak. Sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Tiap malam aku mimpi buruk. Ada sosok tinggi besar berdiri di ujung ranjang menatapku. Bayangan itu juga mulai muncul saat aku terjaga. Aku merasa diikuti, dibisikkan sesuatu, dan diancam. Sampai akhirnya satu persatu orang di sekitarku mulai meninggal dengan cara yang aneh. Pertama, adikku yang paling kecil tenggelam di sumur. Lalu ibuku terkena serangan jantung padahal sebelumnya sehat. Terakhir, ayahku tertabrak truk saat mau ke masjid. Aku sadar, walau aku menolak memberi tumbal, sosok itu tetap mengambil orang-orang terdekatku. Ini balasan karena aku sudah datang dan mengundang mereka. Dan malam ini, aku dengar suara itu lagi. Dari bawah pohon beringin, memanggilku. "Giliranmu, Rudy." Aku pikir semua sudah selesai waktu aku nolak perjanjian itu. Tapi ternyata makhluk itu bukan tipe yang bisa ditolak begitu aja. Mereka itu licik, sabar, dan kalau udah ngincar, gak bakal berhenti. Malam itu aku gak bisa tidur. Suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di depan kamarku. Wah, kukira maling, tapi pas kulongok, gak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, lantai depan kamarku penuh bekas kaki, kecil, seperti kaki anak-anak. Aku langsung merinding. Besoknya, aku coba tanya Pak Darto. Tapi rumahnya udah kosong, gak ada siapa-siapa. Tetangga bilang, dia sekeluarga pindah mendadak, ninggalin semua barang. Bahkan mobilnya masih di garasi. Anehnya lagi, kucing-kucing liar pada ngumpul di depan rumah itu, melolong-lolong tiap malam. Aku makin gak tenang. Semenjak itu, aku sering lihat sosok tinggi besar itu berdiri di pojok kamarku tiap malam. Matanya merah, nafasnya berat. Dan tiap aku coba berdoa, tiba-tiba lidahku keluh. Mulutku seperti dikunci. Aku cuma bisa menatap, sambil keringetan, sambil berharap pagi cepat datang. Dan malam-malam selanjutnya makin parah. Aku sering tidur di ruang tamu karena gak tahan di kamar. Tapi waktu aku tertidur, aku bermimpi berada di bawah pohon beringin itu lagi. Bedanya sekarang ada banyak orang di sana. Wajah-wajah yang kukenal, keluargaku, temanku, bahkan mantanku. Mereka semua duduk melingkar dengan mata kosong. Sosok tinggi itu berdiri di tengah-tengah mereka. "Kau sudah kami beri waktu, tapi kau melawan." Suaranya berat dan menggetarkan bumi. "Apa kau siap menggantikan mereka, Rudy?" Aku menjerit. Tapi suara itu malah semakin keras. Aku merasa tubuhku ditarik ke dalam tanah, gelap, dingin, sesak. Saat aku terbangun, aku berada di tengah kuburan tua dekat pohon beringin itu. Pakaianku penuh tanah, dan di dadaku ada goresan seperti cakaran. 4 garis panjang yang masih berdarah. Sejak malam itu, hidupku makin kacau. Aku nggak bisa kerja, nggak bisa tidur.
gak bisa makan. Dan yang paling parah, aku mulai melihat bayangan orang yang udah meninggal menatapku penuh kebencian. Mereka marah, karena mereka yang jadi tumbal, gara-gara aku. Aku coba pergi ke kiai, ke ustadz, bahkan ke dukun. Tapi semuanya bilang hal yang sama. Kamu udah masuk perjanjian, dan satu-satunya cara menebusnya adalah menggantikan posisi mereka. Dan malam ini, aku merasa waktuku sudah habis. Aku dengar suara-suara itu makin dekat. Langkah kaki, nafas berat, dan suara bisikan, "Sekarang giliranmu, Rudy." Malam itu aku sadar, aku nggak bisa lari lagi. Suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti ada yang mondar-mandir di atap rumahku. Sesekali terdengar seperti kuku menggores genteng. Lalu tiba-tiba, bruk! Suara benda berat jatuh tepat di depan pintu rumah. Aku memberanikan diri membuka pintu, kosong. Tapi di depan pintu ada sebuah boneka kecil dari tanah liat. Wajahnya mirip denganku. Di dadanya tertulis huruf-huruf aneh yang berkilau merah. Aku langsung buang itu ke halaman. Tapi 5 menit kemudian, boneka itu sudah ada lagi di atas meja makan. Entah siapa yang naruh. Aku sudah nggak tahan. Aku putuskan pergi ke pohon beringin itu lagi untuk menyelesaikan semuanya. Entah itu berakhir dengan kematian atau kebebasan. Malam itu, hujan deras. Tapi aku tetap melangkah sambil membawa segenggam tanah kuburan, daun sirih, dan sutas tali putih yang diberikan oleh seorang dukun tua dari kampung sebelah. Katanya itu satu-satunya cara untuk memutus panggilan gaib kalau aku berani menghadap. Saat aku sampai di bawah pohon beringin, suasananya aneh. Gak ada angin, gak ada suara hujan, tapi sekelilingku penuh kabut putih dan bau darah. Sosok tinggi itu muncul lagi dari balik akar pohon. "Kau kembali?" Akhirnya sadar juga kalau gak bisa kabur. Aku gak mau tumbalin siapapun, ambil aku aja. Sosok itu mendekat. Matanya merah menyala. Tapi tiba-tiba mulai menyala merah, seperti bara api. Ternyata, boneka tanah liat tadi kini muncul di tanganku tanpa aku sadari. Dan dari boneka itu, muncul suara-suara jeritan orang yang udah jadi korban. Satu persatu wajah mereka muncul di sekelilingku. Mereka menangis, matanya kosong. Pak Darto juga muncul di antara mereka. Wajahnya hancur, tubuhnya hangus, tapi dia tersenyum. "Kamu harus hancurkan perjanjiannya, bakar bonekanya, dan tanam tali ini," katanya lirih sambil menunjuk ke tali putih yang kubawa. Tanpa pikir panjang, aku siram boneka itu dengan minyak tanah dan membakarnya. Api menyala tinggi. Sosok gaib itu meraung keras, seperti kesakitan. Akar-akar pohon mulai bergoyang liar, dan tanah di bawahku terasa seperti amblas. Dengan cepat, aku kubur tali putih itu di bawah pohon beringin sambil membaca doa yang diajarkan si dukun. Setelah itu semuanya gelap, aku pingsan. Aku terbangun di ruang tengah rumahku. Basah kuyup, tapi tubuhku utuh. Aneh rasanya seperti mimpi. Tapi di tangan kiriku masih ada bekas luka bakar kecil, bekas saat aku membakar boneka itu. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bayangan mengintai. Tapi, pohon beringin itu sekarang dipagari oleh warga. Katanya, setiap malam masih terdengar suara tangisan dari balik pohon. Seorang bocah pernah melihat sosok tinggi besar berdiri di sana. Dan setiap malam Jumat Kliwon, muncul bau melati dan tanah basah dari arah pohon. Dan aku hidup tenang sekarang. Tapi setiap kali aku lewat dekat pohon itu, aku selalu menunduk. Karena aku tahu perjanjian itu memang sudah putus, tapi makhluk itu masih menunggu, mencari korban berikutnya.